Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dwi Sapundiana. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang model fashion letter. Banyak sekali teman-teman tanyakan, khususnya yang sedang apply beasiswa atau misalnya ingin mendaftar kampus tujuan, universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta kegiatan sosial lainnya. Model fashion letter ini tidak asing lagi ya bagi kita, tapi ternyata banyak juga yang di antara kita mungkin sudah tahu tentang istilahnya model fashion letter, tapi ternyata tidak tahu tentang bagaimana sih sebenarnya model fashion letter itu seperti apa, fungsinya untuk apa, dan tujuannya dibuat itu untuk apa. Nah, langsung aja nih teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita ingin mendaftar kampus tujuan, universitas misalnya di luar negeri, atau misalnya kita ingin mendaftar suatu program beasiswa, itu pasti ada pengenaan syarat tentang berkas untuk menuliskan model fashion letter itu sendiri. Nah, kira-kira seperti apa sih model fashion letter itu? Nah, langsung aja. Yang pertama teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa model fashion letter itu adalah surat pengantar berupa esai singkat dan jelas yang menggambarkan deskripsi terbaik dan detail terkait dengan diri kita itu seperti apa. Baik misalnya dalam hal kemampuan, kemudian pengalaman, prestasi, potensi diri, dan terutama adalah alasan kenapa sebenarnya kamu ingin mendaftar atau melamar program beasiswa misalnya atau kampus tujuan itu. Alasannya seperti apa? Dan selanjutnya adalah mengenai bagaimana kamu layak sebagai kandidat yang terpilih dari penerima beasiswa ataupun program tersebut. Jadi esai singkat yang berisi tentang gambaran terbaik diri kalian. Nah, selanjutnya pentingnya apa sih kamu buat model fashion letter itu? Jadi teman-teman, model fashion letter ini fungsinya ada beberapa. Yang pertama, untuk menjadi pertimbangan bagi penyeleksi beasiswa untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang mereka tentukan. Nah, makanya dari sini teman-teman ketika menuliskan model fashion letter ini sebaiknya hati-hati dan juga fokus. Jadi ini adalah syarat yang paling dipertimbangkan karena pihak penyeleksi tidak tahu sebenarnya diri kita itu seperti apa. Maka adanya model fashion letter itu adalah salah satu cara untuk penyeleksi ini mengetahui bagaimana kualitas dari diri kita. Dan yang kedua adalah salah satu cara bagi kita atau kesempatan besar bagi kita untuk bisa menggambarkan diri yang terbaik. Ada kalanya dari kita ini tidak pandai untuk public speaking, tapi mampu menuliskan secara baik tentang suatu hal, seperti misalnya tentang background diri kita, kelayakan kita untuk menerima beasiswa. Nah, ini poin pentingnya. Di sini kalau misalnya teman-teman ternyata memiliki kekurangan dalam public speaking karena nantinya akan ada interviewer, nah ini adalah kesempatan besar bagi teman-teman untuk mengambil kesempatan tersebut untuk menjelaskan secara detail tentang kualitas diri kamu. Nah, yang ketiga tentunya teman-teman semua, model fashion letter ini adalah salah satu persyarat wajib. Kalau misalnya kamu tidak bagus atau tidak maksimal menuliskan model fashion letter ini dengan baik, ya tentu kamu bisa dinilai kurang maksimal dan menjadi salah satu faktor kamu gagal mengikuti seleksi selanjutnya. Kenapa? Karena biasanya dalam program beasiswa baik dari lembaga, dari universitas, ingin mendaftar universitas ataupun juga ingin mengikuti suatu kegiatan sosial atau misalnya mengikuti kegiatan pertukaran pelajar, nah itu dinilai dari berkas model fashion letter ini juga, karena supaya mereka tahu nih sebenarnya motivasi kamu ingin mendaftar beasiswa ini apa sih, seperti itu. Jadi isinya apa dong Kak untuk model fashion letter ini? Pertama teman-teman, itu tentang background diri kamu, baik dari background keluarga atau juga background dari pendidikan. Nah, yang kedua teman-teman yang perlu kamu sampaikan di dalam model fashion letter adalah alasan kenapa sih kamu mendaftar program tersebut, entah program beasiswa ataupun program pertukaran pelajar dan juga kegiatan sosial. Nah, kenapa ini penting? Ya, supaya nanti kamu menjadi salah satu kandidat yang terpilih. Karena tentu banyaknya pendaftar itu pasti beragam pula untuk model fashion letter, dan alasannya ini berbeda-beda tentang kenapa mereka memilih program tersebut dan pengen menjadi kandidat yang terpilih pada proses akhirnya. Yang ketiga adalah keaktifan kamu selama perkuliahan itu seperti apa. Misalnya, teman-teman ternyata banyak nih kesibukan di kampus, entah mengikuti organisasi, bekerja, kegiatan sosial, dan lain-lain. Jadi kesibukanmu saat itu patut juga teman-teman cantumkan supaya menjadi perhatian dari pihak penyeleksi. Nah, yang keempat tentunya adalah pengalaman. Nah, pengalaman di sini itu beragam. Teman-teman bisa menyampaikan misalnya
pernah mengikuti kompetisi A, B, dan C dengan prestasi atau kejuaraan A, B, dan C. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan organisasi yang sudah kamu pernah ikuti, itu juga patut dicantumkan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan sosial yang sedang teman-teman lakukan, atau juga mengenai proyek yang pernah kamu lakukan atau sedang kamu jalankan. Nah, untuk yang kelima, teman-teman, kamu bisa mencantumkan terkait dengan skill yang kamu miliki. Di era yang modern seperti saat ini, di era digital, otomatis teman-teman untuk keahlian pasti luar biasa beragam ya. Nah, misalnya kamu mampu atau memiliki keahlian dalam penulisan, dalam program research, ataupun juga misalnya dalam desain blog, desain apapun itu bisa dicantumkan. Nah, korelasinya lebih baik teman-teman kalau kamu punya kemampuan dan ternyata ada prasyarat seperti misalnya aktif mengikuti program beasiswa itu dalam organisasinya. Nah, di sini kamu bisa mengaitkan misalnya saya memiliki kemampuan di bidang penulisan dan juga penelitian, sehingga kemampuan ini kedepannya bisa saya arahkan ataupun bisa saya gunakan sebagai salah satu cara untuk berkontribusi dalam organisasi misalnya generasi baru penerima beasiswa. Nah, itu pentingnya untuk bagaimana caranya teman-teman itu mengkaitkan antara kemampuan dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Nah, yang keenam adalah tentunya bagaimana statement teman-teman untuk menjelaskan secara meyakinkan, secara jujur, dan secara tulus apa adanya mengapa sih kamu layak menjadi salah satu penerima beasiswa terpilih. Nah, ini sangat penting nantinya karena teman-teman, sebetulnya motivation letter ini adalah salah satu cara bagaimana mereka akan mengurangi nih kandidat-kandidatnya yang tidak sesuai kualifikasi mereka. Sehingga harus ada penekanan yang sangat baik, maksimal, dan penuh dengan kejujuran. Karena biasanya lembaga manapun menginginkan kualitas penerima beasiswa ataupun programnya itu adalah SDM yang terbaik, yang berintegritas, dan tentunya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Lalu apa aja nih yang kira-kira dinilai nantinya oleh pihak penyeleksi? Pertama, ini terkait dengan penulisan motivation letter kamu. Apakah EYD-nya sudah tepat? Kemudian penggunaan tata bahasanya sudah baik dan benar. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan pemilihan kosakatanya itu baik. Yang kedua, yang dinilai dari pihak lembaga beasiswa atau program apapun, biasanya ini berkaitan dengan kualitas isai. Apakah teman-teman menuliskan isai itu sesuai dengan kejujuran dari teman-teman sendiri atau hanya sekadar formalitas belaka? Nah, sebaiknya di dalam hal ini saya sarankan untuk menuliskan motivation letter ini sebaik mungkin, sejujur mungkin, apa adanya, dan tentunya yang memungkinkan kamu menjadi salah satu penerima beasiswa ataupun salah satu peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan atau program tersebut. Yang ketiga tentunya adalah skill atau kemampuan yang teman-teman miliki. Yang keempat, pengalaman mengikuti kegiatan sosial atau misalnya organisasi, proyek, menjadi relawan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sangat dipertimbangkan bagi pihak penyeleksi karena mereka juga akan memilih calon penerima beasiswa ataupun peserta terpilih dalam program yang sedang mereka tawarkan itu adalah SDM yang terbaik dan tentunya aktif. Karena kalau misalnya salah memilih, otomatis mereka tidak bisa menyalurkan ataupun memperpanjang manfaat dari beasiswa ataupun program yang mereka tawarkan. Yang terakhir tentunya adalah kesesuaian antara tujuan kamu dengan tujuan ataupun program beasiswa atau kegiatan tersebut. Karena kalau misalnya tujuan kamu nih nggak sinkron atau nggak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi suatu lembaga, yayasan, universitas dalam memberikan programnya, ya tentu kamu tidak bisa menjadi salah satu orang yang bisa terpilih atau menjadi kandidat penerima beasiswa atau kegiatan programnya. Nah, makanya teman-teman di sini aku sarankan sebaiknya dalam menuliskan motivation letter ini sebaik mungkin. Kenapa? Karena motivation letter ini adalah baru di tahap seleksi berkas. Nah, tentunya ke depan akan ada misalnya seleksi berbasis tulis, berbasis komputer, ataupun misalnya nanti masih ada sesi interviewer. Jadi, manfaatkan kesempatan ini supaya
motivation letter yang kamu buat ini benar-benar memberikan gambaran terbaik terhadap diri kamu, terhadap semua hal yang menjadi kelebihan kamu dan kesesuaian kamu dengan kualifikasi yang mereka butuhkan, supaya mereka merekomendasikan kamu sebagai penerima beasiswa ataupun peserta terpilih dalam program tersebut. Nah, jadi sekian teman-teman, sekadar informasi yang bisa aku sampaikan. Aku mention lagi bahwasannya ini sekadar pengalaman, bukan menjadi pokok panduan ataupun memang informasi yang diberikan dari suatu lembaga manapun. Jadi ini sebatas pengalaman aku selama mengikuti berbagai macam program beasiswa. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar atau bisa kamu kirim ke email yang sudah aku cantumkan di description box. Nah, jangan lupa like, share, dan juga komen. See you di next video selanjutnya.